Halo semuanya, balik lagi sama gue William di channel Koko Kuliner. Puji Tuhan hari ini kita ada di konten yang mantep lagi. Jadi besok gue dapat order catering buffet sebanyak 200 packs atau 200 orang ya. Seperti yang kalian lihat di belakang gue ini udah banyak banget barang-barang. Pesanan catering buffet ini sudah di BO atau di booking sekitar 1-2 minggu sebelum hari ini atau besok hari tepatnya untuk kelangsungan acaranya. Dan 200 packs catering buffet ini untuk acara ulang tahun teman-teman semuanya. Nah, hari ini gue bakal share ke kalian semua bagaimana cara mengeksekusi 200 packs catering buffet. Nah, pada intinya seperti biasa gue bakal bikin workflow, terus juga gue bakal bikin estimasi waktu dan lain-lainnya untuk mematangkan kinerja dan pekerjaan kita semua. Oke, sekarang gue mau kasih lihat kalian dulu apa aja yang harus gue prepare dengan tim gue. Baru habis itu kita nanti muter-muter di dapur ke anak-anak yang lagi pada ngerjain preparannya. Oke teman-teman semuanya, kalian lihat ini catering atas nama Mr. Yoga 200 packs dan ini lokasinya di Tambun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gua udah bikin estimasi waktu ya. Gua harus masak dari jam 4 pagi. Terus jam 9 gua udah harus OTW lokasi. Jam 10 udah harus sampai. Terus prepare buffet dan lain-lain. Jam setengah 12 udah ready karena jam 12 acara dimulai. Ini untuk menunya teman-teman. Ada nasi putih, ada nasi goreng, mie, capcay, ikan asam manis, ayam, sapi, udang, salad buah, dan buah potong. Untuk menu-menu pendampingnya di sini ada acar, sambal, kerupuk udang, ada sambal, saus sambal ya maksudnya ya, dan tisu. Nah, ini adalah keperluan yang harus gua siapkan. Nah, ini adalah hal-hal kecil yang sangat-sangat penting untuk kita ingat dalam melakukan catering buffet ya, karena kalau ketinggalan alat-alat itu sangat berbahaya sekali. Contohnya ada prasmanannya tapi nggak ada serving spoonnya. Terus nasinya mau diambil pakai apa? Apa mau dikobok? Kan nggak mungkin. Oke, ini peralatannya udah kita skip ke lembar selanjutnya. Ya, ini adalah preparation kerjanya. Di sini ada banyak, ada H-1-nya, ada hari hanya juga. Terus di sini gua udah bikin cooking prosesnya yang harus kita lakukan sedetail mungkin. Nah, ini sorry to say sudah banyak-banyak coretan ya teman-teman, karena catering ini sebesar 10 juta rupiah sudah dilunasi sama customer dari 1 minggu yang lalu. Jadi gua sudah mulai prepare bahan-bahannya. Tuh, ini untuk menu nasi goreng gua harus masak nasi peraknya ya 1 hari sebelum biar nasinya bisa kering dan pecah mantap. Selanjutnya potong sayur-sayuran, ini sedang berlangsung sekarang. Terus juga ini ada keperluan-keperluan lainnya seperti bakso ikan, kupas udang, memarinasi ikan dori, bikin saus asam manisnya, memotong daging sapi, kupas udang, bikin ini udang saus mayones nih ya. Terus ada buah potong, buah harus malam atau pas di sana aja untuk salad. Buah potong harus ala minute atau langsung dikerjakan di sana. Terus di sini acar udah beres, sambal udah beres, kerupuk udah beres dan lain-lain. Nah, ini pekerjaan yang harus dikerjakan hari H. Mulai masak jam 4 pagi, masak nasi pertama, habis itu rebus mie, rebus sayur dan lain-lain. Langsung lanjut ke cooking prosesnya. Cooking prosesnya pertama harus masak nasi matang, baru mie, baru ke daging sapi, masak ayam, udang, capcay itu paling terakhir, baru terakhir bikin salad. Oke, intinya gitu aja cara kerjanya. Ini di belakang sekali lagi banyak banget barang-barang yang sudah di prepare sama tim gua. Oke,
Sekarang kita mau ke depan dulu untuk ngeliat apa aja yang udah dikerjain sama tim gua untuk kelangsungan acara catering ini. Nah, di sini ada Mas Nyong ya, dia lagi ngupasin bawang bombay. Seperti biasa teman-teman, pekerjaan preparation dikerjakan oleh Mas Nyong dengan Mas Dayat ya. Ini untuk preparean sayur-sayuran besok. Kita butuh 8 kilo bawang bombay, cukup banyak karena menunya sendiri banyak. Terus kalian bisa lihat di bawah ini itu ada banyak banget sayur-sayuran. Ini masih ada bawang putih, ada selada, ada wortel dan kol. Masih ada bombaynya. Ini ada daun bawang dan timun yang sudah dicuci bersih. Ini ada saus mayonesnya nih. Saus mayonesnya gue pernah share ke teman-teman semua di video sebelumnya, mungkin di kolom deskripsi nanti akan gue cantumkan. Ini sebagai cocolan udang saus mayonesnya. Hari ini gue juga masih beroperasional restoran, kan besok baru tutup untuk fokus ke catering. Nah, ini Mas Dayat juga sedang prepare untuk keperluannya. Ini lagi prepare buat capcay. Di sini ada sawi hijau, sawi putih. Ini ada kembang kol. Ini ada nanas untuk ikan asam manisnya, masih dengan kembang kolnya. Oke, lagi di prepare aja dengan santai karena waktu kita masih ada besok. Nah, ini untuk catering besok yang ini. Nah, ini makanya puji Tuhan banget nih, gue punya 2 catering mepet. Tanggal 10 bulan 12 2019 nih, besok ya, sekarang tanggal 9 saat video ini dibuat. Ini udah lunas sebesar 10 juta, ini menu utamanya. Terus juga selang 4 hari, tanggal 14 dari gereja GBI ada lagi catering 160 box, satunya 29.000 satu boxnya. Menunya nasi, ayam, capcay, dadar, air mineral, jeruk dan lain-lain. Nah, oke. Udah DP 2,5 juta dan total pembayarannya itu 4.640.000. Oke teman-teman semua, sekarang gue udah di dalam lagi dan intinya seperti itu. Sementara preparation untuk catering kita nggak terlalu banyak ya videonya, karena video ini karena catering ini udah di DP tuh dari 1 minggu atau hampir 2 minggu sebelumnya, bukan DP malah langsung dibayar lunas. Jadi beberapa itemnya itu udah gua prepare dari 5 hari 6 hari sebelumnya. Contohnya tuh kayak ayamnya, terus juga ikannya, terus juga daging sapinya, terus kayak bakso ikan, udang kupas untuk kondimen-kondimen atau isian atau toppingnya si mie goreng nanti, si capcay nanti, itu semuanya udah di-prepare dari jauh-jauh hari. Jadi hari ini pekerjaan wajibnya tinggal preparation sayur-sayuran. Habis itu udah beres. Jadi besok kita jam 4 pagi udah mulai masak. Dan ini hari ini kedai gue masih beroperasional. Tapi karena besok ada catering dan kita harus masak dari jam 4 pagi, jadi kemungkinan besar hari ini kita bakal tutup lebih awal. Gitu aja sih. Intinya biar powernya tuh masih cukup banyak gitu. Terus kalau ada catering kayak gini, gue tuh pasti tutup kedai karena biasanya pekerjaan nggak kepegang. Kalau habis catering itu cuciannya juga banyak banget. Udah kayaknya begini aja ya. Oh iya, buat kalian yang nanya berapa harga per pax-nya, untuk catering ini jujur aja murah banget. Per pax-nya itu cuma 50.000. All in ya, udah makanan utama, udah ada kondimen-kondimennya, terus juga ada dessertnya. Jadi di sini dessertnya ya, tadi gue lupa ngasih tahu kalau di sini tuh ada buah potong, ada salad buah, dan yang terakhir tuh ada cake. Nah, ini di belakang ini nih isinya cake semua ya, kurang lebih untuk 100 orang. Kalau untuk catering-catering kayak gini itu wajib banget ngambil untung 30% ya, karena kalau lu nggak ngambil untung 30% tuh capek doang. Terus kebetulan juga gue belum punya roll top atau yang biasa kita kenal dengan serving dish, atau yang biasa kita kenal juga dengan prasmanan ya. Jadi prasmanan gue tuh masih nyewa ya, karena mahal banget. Satu set prasmanan tuh yang kalau yang bagus itu bisa 20 jutaan ya. Satu piece-nya itu bisa 2 juta sampai 3 jutaan tergantung kualitas.
Jadi daripada gue beli ya, dompet juga masih terbatas. Pada akhirnya prasmanan gue itu masih nyewa. Tapi kalau untuk acara kecil, biasa gue ngerjain arisan-arisan di rumah itu untuk prasmanan sekitar 50 orang maksimal. Gue punya prasmanan kecil yang murah meriah itu, yang nggak bisa dipanasin ya, itu gue punya. Jadi kalau untuk acara di bawah 50 orang atau maksimal 50 orang, gue masih megang sendiri dan nggak nyewa-nyewa alat, jadi untungnya lebih besar lagi. Oke, gitu aja intinya preparation hari ini, dan video untuk hari pertama tuh nggak banyak. Sekali lagi semua bahan-bahan udah di-prepare jauh-jauh hari. Jadi di sini gue cuma mau menerangkan kalian cara memperkerjakan semua hal yang harus dipersiapkan sebelum menerima catering dalam partai besar. Menurut gue 200 itu udah terhitung cukup besar ya. Kayaknya gini aja video hari ini, sampai ketemu di besok hari, tepatnya di pukul 4 pagi. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Sekarang sudah di hari berikutnya, tepatnya hari ini udah tanggal 10 ya. Dan beberapa barang sudah diangkut ke mobil, kalian lihat ini udah agak kosong. Masing-masing lagi pada ngerjain tugasnya. Dan ini tuh pukul 4 pagi ya, kalian bisa lihat nanti muka-muka asisten gue pada jelek-jelek banget mukanya ya. Biasa jam 11 baru pada datang ya kan, pun telat. Sekarang jam 4 pagi mereka udah harus nyampe di kedai ya. Jadi ini ya masing-masing lagi pada ngerjain pekerjaannya. Oke, ini gue lagi manasin minyak, mau goreng ayam. Untuk ayam saus mentega. Terus ini dia lagi mau rebus mie ya. Ini udah mulai prepare. Tuh mie-nya lagi direbus. Dia. Ini dia yang bekerja atas tanggung jawab segala masakan, preparation. Ya, dia lagi rebus mie-nya. Terus di sini udah ada preparean sayur-sayurannya. Masih ada beberapa sayur yang belum di-prepare. Ini lagi masak nasi, biar cepat kita masak dulu di kompor, habis itu baru pindah ke rice cooker. Oke, selanjutnya, nah ini ada Tante dan juga Mas Dayat. Mana perasaannya bangun jam 4 pagi ya? Saya udah biasa lah, tapi saya udah ini masih gampang. nyawa Ini nggak gampang. Ini selalu telat nih, biasanya setengah 11. Datangnya mepet jam 11, diomelin, udah kebal. Nah, sekarang disuruh datang jam 4, gimana perasaannya? Biasa sih, udah biasa bangun pagi, Iya, udah kebiasaan. Santai ya, udah ngomongnya dong, jangan dibikin kayak cewek gitu. Udah lah, Ya, ini lagi ngerjain ayam ya. Jadi padahal kita semalam udah ngeluarin jam 6 lah, sekitar habis maghrib gitu ya, tapi tetap masih agak setengah frozen gitu. Tapi ini nggak beku banget sih, half frozen aja, setengah beku. Terus di sini ada beberapa sayuran ya dengan keadaan dingin. Terus di sini ada preparean lainnya, ada bakso, ada udang, ada ikan ya. Terus juga di sini, nah ini ada cool box. Cool box ini isinya mana? Ntar gue buka dulu. Nah, ini ada acar, ada preparean salad buah, terus ini ada ebi furai. Ya, ini semua bikin sendiri. Nah, di sini gue pakai cool box. Kenapa? Pasti kalian nanya kenapa gue nggak pakai kulkas atau ditaruh di freezer, karena kulkas gue udah 5 biji, kulkas 3, freezer 3, tapi masih kepenuhan yang masih kurang. Jadi beberapa item yang kurang kita taruh di cool box. Nah, oke, ini juga udah ada nasi perah untuk nasi goreng. Cuma kemarin habis mau tutup kedai itu dimasak, jadi ini nggak sempet diaduk-aduk, jadi dia agak gumpal gitu, nggak ngambiar. Cuman ini tinggal di remes-remes aja gitu ya, nanti nasinya bakal ngambiar. Intinya gua nggak ngasih resep detail pada video-video catering ya,
tapi lebih ke cara mengeksekusi dan inspirasi usaha di bidang kuliner ya. Pokoknya stay tune terus. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Tuang garing. Oke teman-teman semua, sekarang udah jam setengah 9 dan setengah jam lagi kita udah harus beres semuanya. Tapi aduh sorry tuh saya gua nggak tahu nih hasil videonya kayak apa. Intinya proses tuh skip banyak karena gua nggak pakai videographer gua kerja, jadi gua harus ngevlog sambil masak. Pada intinya ini mie goreng udah jadi, nasi putih udah jadi, nasi goreng udah jadi. Terus ini sekarang gua lagi masak ayam mentega 200 porsi teman-teman. Ini penuh banget ya, satu kuali gede banget. Ini 25 ekor ayam udah masuk semua, lagi tinggal kita matengin aja biar bumbu atau saus menteganya meresap. Terus di sini gue lagi bikin saus asam manis. Nah ini si Nyong yang bikin tuh. Nah ini saus asam manisnya, jadi kita pakai nanas, pakai bombay, pakai paprika ya. Nah oke, intinya gitu aja sih. Lagi ngelanjutin proses-prosesnya. Gue masih ribet banget sama pekerjaan karena kurang lebih setengah 10 gua udah harus on the way ke lokasinya, yaitu di daerah Tambun, Bekasi. Kurang lebih 1 jam dari tempat gua karena jam setengah 1 itu udah jam makannya atau pestanya udah dimulai.
Satu-satu, Bos. Oke teman-teman semua, sekarang udah jam setengah 10 dan catering kita udah beres. Sebelumnya aku mau bilang sorry ke kalian semua kalau video ini bener-bener gak detail banget, gak lengkap banget. Tapi pada intinya gue cuma pengen nge-share ke kalian semua aja cara melakukan atau mengerjakan catering ya. Memang video ini gak perfect banget karena gue gak ada videographer di video hari ini. Tapi semoga nanti di video berikutnya kalau ada catering gede lagi, gue bisa nge-share kalian dengan cara lebih detail. Dan ini mereka lagi beres-beres juga. Dayat, gimana hari ini? Perfect ya. Gimana Inyong? Perfect. Udah jelek banget ya kawan-kawan ya. Kita ini udah kerja dari jam 4 pagi. Sebenarnya cateringnya itu harusnya selesai jam 6, tapi tamunya nggak selesai datangnya. Jadi akhirnya kita ngundur sampai jam 9 saat ini. Jadi ya sama aja sih kayak buka hari-hari biasa, cuma bangunnya dari jam 4 pagi. Dan besok kita masih beroperasional dan tanggal 14 masih ada catering lagi. Semoga nanti di video tanggal 14 di catering box banyak 160 porsi, bisa lebih detail lagi, lebih bagus lagi videonya. Intinya terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video hari ini. Ya beginilah kerja di dapur ya teman-teman. Capek, makan waktu, lelah banget pastinya. Dan ya kalau ingin memiliki hasil yang lebih, kalian juga harus kerja keras lebih. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.